Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan serta diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika rumah tangga tak lagi bisa dipertahankan, maka perceraian menjadi pilihan. Lantas seperti apa hukum, aturan, dan syarat sah cerai dalam Islam? Insya Allah kita akan bahas pada episode kali ini. Setiap pasangan tentu pernah merasakan adanya permasalahan dalam rumah tangga. Problematika dalam rumah tangga tentunya menjadi suatu ketetapan, karena pada dasarnya rumah tangga adalah menyatukan dua jiwa, dua kepala, yang tentunya banyak sekali perbedaan. Entah itu perbedaan ide, gagasan, pemikiran, visi, misi, serta lainnya, hatta kepada cara kecil yang senantiasa banyak diperdebatkan di dalam rumah tangga. Ada yang berakhir baik dan justru semakin memperkokoh rumah tangganya. Namun ada juga yang permasalahannya semakin kompleks dan tidak terselesaikan, yang bahkan berakhir dengan perceraian. Perceraian atau bisa juga disebut talak dalam Islam adalah pemutus hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam. Perceraian biasanya dianggap sebagai cara terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah yang dimilikinya. Sebagaimana yang didefinisikan cerai di dalam Islam, cerai dalam Islam adalah melepaskan status ikatan perkawinan atau putus hubungannya pernikahan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Al-Quran juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya membencinya. Itu artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada jalan keluar lainnya. Setelah kita membahas talak yang bisa dilakukan oleh suami, insya Allah kita akan lebih spesifik membahas tentang gugat cerai dari seorang istri. Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, gugat cerai istri ini harus menunggu keputusan dari pengadilan. Ada beberapa kondisi yang menyertainya, seperti yang pertama adalah fasakh. Ini merupakan pengajuan cerai tanpa adanya kompensasi dari istri ke suami akibat beberapa perkara. Antara lain, yang pertama, suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut. Suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar. Yang ketiga, suami tidak melunasi mahar yang disebutkan saat akad nikah, baik sebagian atau seluruhnya, sebelum terjadinya hubungan suami istri. Yang keempat, adanya perlakuan buruk dari suami kepada istrinya. Fasakh ini tentunya bisa dilaksanakan ketika 4 hal ini terjadi atau bahkan lebih, dan ini merupakan hak bagi semua istri yang ada di muka bumi ini. Dan Islam mengatur dengan luar biasa ketika suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut, entah itu tidak memberikan nafkah yang dinilai sebagai sandang pangan dan papan, dan tidak memberikan ilmu serta hak-hak dalam rumah tangga, maka ini bisa digugat oleh seorang istri.
Sampai juga kepada yang kedua, meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa adanya kabar, baik secara online maupun offline. Ini membuat seorang istri terkatung-katung, bahkan bisa menjadikan hubungan tanpa status. Sehingga ketika seorang suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar, maka setiap istri di muka bumi ini perlu untuk menggugat cerai seorang suami. Dan tentunya diiringi dengan usaha. Barangkali si suami ini terkendala, celaka, atau terkena musibah yang ketika tidak didapatkan hasil yang baik, maka seorang istri bisa menggugat ini ke pengadilan. Kemudian berikut juga suami tidak melunasi mahar yang disebutkan saat akad nikah. Ini bisa dilakukan karena tidak sedikit dari orang-orang yang melangsungkan akad nikah ada mahar-mahar yang memang kondisinya belum sampai dilunasi, baik dalam keadaan bermateri maupun non materi. Kemudian adanya perlakuan buruk dari suami kepada istrinya, baik berupa verbal ataupun non verbal, baik daripada perbuatan sampai kepada perkataan. Perlakuan buruk yang sampai mengganggu daripada kenyamanan dan keharmonisan daripada seorang istri ini bisa diajukan sebagai gugat cerai kepada pengadilan. Kemudian yang kedua adalah khulu. Khulu ini adalah perceraian yang merupakan kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kepada suami. Terkait dengan hal ini penjelasannya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya suami dan istri khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Jadi di dalam khulu ini seorang istri bisa memberikan harta kepada suami, yang mana di dalam harta tersebut terkandung beberapa kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan antara istri dengan suami. Seperti misalkan seorang istri jika ingin bercerai, maka ia harus membayar kepada suami sebesar jumlah sekian dan sekian sesuai dengan kesepakatan, atau mengganti mahar yang dulu pernah diberikan, atau menyerahkan mahar yang berupa materi ataupun yang berupa uang kepada suami dengan jumlah yang ditentukan atau disepakati, atau kurang dari itu, atau bahkan bisa lebih dari itu. Yang terpenting adanya kesepakatan. Dan tentunya gugatan cerai ini dari istri kepada suami boleh dilakukan dengan alasan-alasan yang syar'i. Jangan dikarenakan perasaan-perasaan yang tentunya reaksioner itu menjadikan seorang istri dengan mudahnya menggugat cerai seorang suami. Dipertimbangkan dahulu. Apabila kita dalam keadaan marah, maka Rasulullah SAW memiliki solusi-solusinya. Di antaranya ketika kita memiliki pemikiran-pemikiran yang over, maka kita bisa terlebih dahulu untuk duduk. Kemudian apabila duduk tersebut emosi kita belum reda, maka kita bisa berbaring. Dan apabila emosi terus masih belum reda, maka kita bisa untuk mengambil wudhu.
sampai kepada emosi tersebut masih ada, maka kita bisa menunaikan sholat mutlak atau sholat hajat untuk meredakan emosi kita. Dengannya kita bisa mempertimbangkan dengan baik, karena melihat dan juga memantau, berpikir terhadap rumah tangga yang selama ini kita bangun. Demikian sebaliknya, jikalau adanya perlakuan buruk, adanya hak-hak dan kewajiban yang suami tidak jalankan, maka jangan ragu untuk kita meminta pertanggungjawaban kepada suami. Jika suami sampai tidak bisa dihubungi atau tidak mendapatkan kabar sampai berbulan-bulan, sampai minimalnya 4 bulan berturut-turut, maka kita bisa menggugat cerai tanpa ragu, tanpa tapi. Karena ini adalah hak bagi setiap istri, yang merupakan hak ini dilindungi oleh hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengannya, tanpa memprovokasi, saya menginginkan setiap wanita, setiap pasangan, semuanya mendapatkan hak dan kewajiban yang tentunya adil. Yang tentunya pernikahan ini dimaksudkan untuk mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keharmonisan. Kalau di dalamnya ada perlakuan buruk yang tidak bisa ditoleransi, maka tentunya menggugat cerai adalah bagian terakhir daripada apa yang bisa kita lakukan. Terlebih dahulu tentunya kita harus meminta konfirmasi dari apa-apa yang dilakukan dari suami ketika hak dan kewajiban ini dirasa belum sinkron, belum cocok bagi kita, maka kita harus minta konfirmasi dari suami. Ketika dari perkataan dan juga ungkapan itu belum memuaskan, kita bisa untuk dimediasi oleh pihak lainnya, entah dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri. Kemudian apabila semuanya belum mendapati solusi, maka kita bisa meminta bantuan mediasi dari pihak pengacara ataupun pihak yang tidak cenderung kepada pihak istri atau kepada pihak suami, atau para alim ulama atau ustadz di sekitar kita. Maka dengannya, ketika kita mendapati perceraian ini atau gugat cerai ini menjadi pilihan, jadilah pilihan itu terakhir, karena pilihan tersebut adalah pilihan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak banyak terjadinya perceraian di muka bumi ini. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga kita terhindar dari yang namanya gugat cerai ini. Dan jikalau ini dilakukan, maka semoga gugat cerai ini menjadikan solusi terbaik bagi kehidupan kita selanjutnya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga kita, menjadikan keluarga kita sakinah